Pemirsa, kasus dugaan pemaksaan penggunaan jilbab di SMA Negeri 1 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta kini tengah diselidiki oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga Pemerintah Provinsi Yogyakarta. Dispora Yogyakarta juga telah memanggil pihak sekolah untuk mengklarifikasi kasus tersebut, baik dari penjelasan pihak sekolah maupun dari pihak yang mengadukan. Nah, sebelumnya Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta melaporkan adanya salah satu siswi Muslim kelas 10 SMA Negeri 1 yang dikabarkan atau SMA Negeri 1 Banguntapan yang dikabarkan mengalami depresi usai dipaksa mengenakan jilbab di sekolahnya pada masa pengenalan lingkungan sekolah 19 Juli lalu. Bagaimana perkembangan kasus ini? Apa yang telah dilakukan? Pemirsa, kita nanti akan dapatkan keterangan langsung dari berbagai pihak, terutama dari Yogyakarta yang sudah mendapatkan informasi, baik dari pihak sekolah maupun dari pihak yang melaporkan. Nanti kita juga akan mendengarkan bagaimana pandangan dari Kiai Haji Taufik Damas yang sudah ada di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam Pak Kiai. Selamat malam. Baik, selain Pak Kiai Taufik Damas, kita juga sudah terhubung dengan Bapak Budi Masturi selaku Kepala Ombudsman Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat malam Pak Budi Masturi. Selamat malam Mbak Putri. Baik. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian juga kita nanti akan mendengarkan keterangan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi mungkin kita akan lebih dulu mendengarkan keterangan dari Pak Budi Masturi. Pak Budi, sudah mendapatkan informasi apa saja sebenarnya dari peristiwa ini? Betulkah memang yang diadukan ataupun yang didapatkan oleh salah seorang siswi tersebut ada upaya pemaksaan yang dialaminya untuk mengenakan jilbab, begitu Pak? Ya Mbak Putri, jadi di hari Selasa minggu lalu kami mendapatkan informasi tentang adanya seorang siswi yang mengurung diri dalam toilet sekolah sambil menangis dan sampai dengan hampir 1 jam begitu. Dan pada saat yang sama kebetulan tim Ombudsman RI Perwakilan DIY sedang berada di sekolah tersebut untuk mengumpulkan atau meminta penjelasan terkait pungutan. Dan karena masih ada di sekolah, saya minta agar tim mengecek gitu ya. Tim mengecek kebenaran informasi tersebut dan ternyata terkonfirmasi ketika itu ada seorang anak perempuan siswa kelas 10 yang menangis di dalam toilet sekolah dan sedang ditenangkan di UKS waktu itu, ruang UKS sambil menunggu orang tuanya. Dan keesokan harinya orang tuanya melapor ke perwakilan Ombudsman RI dan menyampaikan bahwa adanya putrinya tersebut menangis di dalam toilet itu karena terkait dengan upaya pemakaian pakaian identitas keagamaan yang diduga dilakukan oleh guru-guru BP gitu. Baik, ada berapa guru Pak waktu itu mungkin Pak yang melakukan pemaksaan itu menurut keterangan dari orang tua? Kami belum sampai pada kesimpulan dipaksa atau tidak, tapi bahwa dari informasi yang kami dengar itu 3 orang guru BP kemudian memanggil siswa dalam ruangan, kemudian dipakaikan jilbab gitu ya, terus untuk membiasakan katanya seperti itu. Dan setelah itu si siswi izin mau ke kamar mandi atau ke toilet sekolah dan tidak balik-balik selama hampir 1 jam. Belakangan diketahui dia menangis dan lemas, itu sudah lemas gitu. Jadi sekitar 3 orang kalau pengakuan dari orang tua. Baik, Pak Budi, dari pengakuan orang tua yang menyebabkan siswi tersebut menangis, mengurung diri di dalam kamar mandi, apakah memang karena perlakuan para gurunya atau ada masalah tersendiri yang dihadapi, Pak? Si anak bercerita kepada ibunya bahwa itu sangat terkait dengan apa yang dia alami dalam ruangan BP ketika 3 orang BP itu memasangkan jilbab itu kepada yang bersangkutan gitu. Tapi ini kan masih harus kami konfirmasi karena Betul. Ombudsman RI Perwakilan DIY itu baru mendengarkan penjelasan kepala sekolah Jumat kemarin dan Rabu ini kita agendakan untuk mendengarkan penjelasan dari guru BK.
dua orang guru BK kita akan undang untuk memberikan penjelasan. Baik, memang semuanya harus dikonfirmasi Pak, harus mendengarkan dari dua belah pihak begitu. Ya, Tapi mungkin betul kami betul. ingin sekali mengetahui sebenarnya apa yang sudah diceritakan, apa yang sudah dialami setidaknya versi dari siswi ini yang sudah diceritakan kepada orang tua dan dilaporkan kepada Ombudsman. Nah, menurut cerita dari orang tua ini juga Pak, yang dialami oleh anak itu apakah memang hanya memaksakan menggunakan jilbab atau mungkin ada kekerasan verbal lainnya Pak atau mungkin kekerasan fisik? Jadi sejak ya setelah dia sampai rumah dari sekolah, setelah mengurung diri di toilet itu, memang si anak mengurung diri di kamar. Itu sampai hampir 2 hari gitu. Dan masih belum memberikan penjelasan yang gamblang gitu, hanya kata-kata chatting dengan ibunya gitu ya. Tapi yang kami peroleh kemudian memang ternyata ketidaknyamanan si anak itu sudah berlangsung sejak 2 minggu sebelumnya. Ketika masa orientasi sekolah itu, MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah itu ternyata di sana kan ada pelajaran membaca kitab suci, ada praktek membaca kitab suci, bahkan kemudian sekolah ternyata memiliki program misalkan one day two week to juice gitu, untuk tadarusan gitu kan. Jadi ini si anak sebelumnya ditanya, ternyata apakah siapa yang belum bisa mengaji gitu dalam penjelasan yang kami terima gitu. Dan memang dia mengatakan belum bisa membaca kitab suci Al-Quran gitu, dan kemudian tapi oleh sekolah tetap dimasukkan dalam program two week to juice gitu. Itu salah satu yang kemudian membuat dia merasa tidak nyaman, dan setelah itu menurut orang tuanya sudah mulai sering mengurung diri ya di kamar, agak berkomunikasi sampai puncaknya yaitu ketika hari tanggal 25 itu ya, hari Selasa itu, dia dipanggil BP, dicontohin memakai kerudung atau jilbab, kemudian dia tidak nyaman, dia izin ke toilet 1 jam tidak keluar, ternyata dia menangis dan lemes gitu. Baik. Gitu. Pak Budi, apakah mendapatkan keterangan juga baik dari orang tua siswi ini bahwa mungkin ada siswi-siswi lain atau rekan-rekannya yang juga mendapatkan perlakuan yang sama, yang juga dipanggil? Karena kalau saya tidak salah informasinya ini kan merupakan SMA negeri, jadi mungkin asumsi saya ada lebih dari 1 orang mungkin siswi yang tidak memakai jilbab saat pergi ke sekolah, Pak. Sementara ini kami baru mendapatkan informasi 1 orang siswi ya, seperti itu, belum mendapatkan informasi siswi lainnya. Baik, kalau keterangannya sudah didapatkan oleh Ombudsman dari pihak kepala sekolah seperti apa Pak? Apakah memang ada kewajiban bagi para siswi ini untuk mengenakan jilbab saat di sekolah Pak? Kalau menurut kepala sekolah itu sekolah tidak mewajibkan, hanya menyarankan dengan sangat. Menyarankan dengan sangat ini terjemahnya seperti apa kami perlu dalami, dan memang kepala sekolah tidak banyak memberikan informasi kepada kami tentang runtutan kejadian selama 2 minggu lebih itu di sekolah apa yang terjadi, karena kita cek beliau memang tidak cukup mendapatkan laporan dari bawahannya termasuk dari guru BP tentang apa yang terjadi, dan tentang kejadian dialami oleh siswa itu tidak dapat cukup laporan dari guru BK-nya. Dan bahkan kepala sekolah itu baru mengetahui ketika kita bertanya, yang lebih dulu mengetahui malah Ombudsman daripada kepala sekolah tentang adanya anak itu. Gitu. Iya, baik. Ini juga salah satu mungkin yang harus diperhatikan begitu ya, bahwa Ombudsman ternyata mendapatkan fakta ataupun cerita ini lebih dulu dibandingkan dengan kepala sekolahnya. Pak Yai, bagaimana pandangannya mengenai hal ini? Ya, menurut saya bahwa pemaksaan terhadap orang lain untuk memakai jilbab di tempat-tempat publik itu tidak boleh dilakukan. Apalagi ini kan sekolah negeri kan. Maka sekolah negeri itu sebetulnya harus menyadari betul para guru dan lain sebagainya tentang arti kebinekaan gitu loh. Apalagi di dalam Islam memakai jilbab itu sebagian mengatakan memang wajib bagi perempuan, tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib. Maka kita bisa lihat contoh tokoh-tokoh di Indonesia juga yang mempunyai keluarga perempuan tapi tidak berjilbab. Lebih di balik itu artinya begini, soal orang itu mau berjilbab atau tidak itu harus kembali kepada urusan pribadinya. Tidak boleh dipaksa, tidak boleh dipaksa itu. Karena kalau sudah dipaksa itu berarti ya kalau menurut pendapat saya itu sudah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Apalagi kalau kita meninjau lebih dalam
hukum Islam dan juga usul fikihnya dan lain sebagainya. Ada kewajiban-kewajiban yang sifatnya personal, ada kewajiban itu yang sifatnya itu adalah personal, itu artinya tidak berdampak ke orang lain. Seperti sholat, puasa, itu kewajiban personal yang tidak berdampak ke orang lain. Tapi ada juga kewajiban yang berdampak ke orang lain, seperti zakat. Nah, zakat ini boleh ada teguran, itu pun dalam konteks negara Islam umpamanya. Kalau ada orang tidak bayar zakat, boleh pemerintah itu memberikan teguran atau sanksi. Tapi dalam negara seperti di Indonesia seperti sekarang ini, tentu tidak semudah itu. Nah, dalam konteks berjilbab ini itu harus lahir dari keinginan pribadi, tidak boleh ada paksaan itu. Dan sekolah negeri itu harus mencerminkan kebinekaan. Karena yang namanya sekolah negeri pasti di dalamnya itu juga kan siswanya ada yang muslim, ada yang non muslim. Maka tidak boleh ada aturan siswi wajib berjilbab di sekolah negeri itu. Lain kalau di pesantren umpamanya itu memang, saya juga orang pesantren, dan kalau pesantren memang perempuan pasti berjilbab semuanya. Apalagi kalau sampai di sekolah itu kemudian ada paksaan. Dan menurut berita yang kita baca itu justru pihak sekolah tidak mengetahui hal itu. Dilakukan oleh, kalau tidak salah ya, 3 orang guru BP. Betul. Nah ini sesuatu yang tentu harus mendapat perhatian semua pihak. Artinya jangan sampai hal semacam ini terjadi di sekolah-sekolah yang lain. Betul. Dan guru BP kalau memang betul dia melakukan itu harus dilihat nih latar belakang pendidikan agamanya dari mana ini orang gitu loh. Kok sampai melakukan sesuatu yang sebetulnya ya di dalam Islam sendiri tidak dibenarkan. Memaksa orang lain itu untuk melakukan sesuatu yang harusnya lahir dari kesadaran pribadi. Nah, saya sebetulnya ingin mengatakan bahwa orang mau berjilbab atau tidak itu kan hak asasi manusia. Yang mau pakai jilbab tidak boleh dilarang. Yang tidak pakai jilbab itu tidak boleh dipaksa memakai jilbab. Biarkan itu lahir dari kesadaran sendiri gitu loh. Apalagi di ruang-ruang publik, di sekolah umum seperti yang terjadi di Bantul ini. Itu kan SMA negeri. Iya, betul. Jadi itu hal yang harus mendapatkan perhatian dari semua pihak. Dan sangat disayangkan kalau itu betul-betul terjadi. Sejauh ini tadi pihak Ombudsman juga sudah sempat mewawancarai siswinya, dan itu dijelaskan memang betul terjadi. Bahkan kalau saya baca berita itu sempat ada kalimat yang agak sedikit kekerasan verbal itu, sampai bukan umpamanya itu yang saya baca itu, emang orang tua kamu nggak pernah sholat ya, kan begitu. Itu tapi apakah itu benar nanti kan kita akan cross check lagi. Jadi itu tidak boleh dilakukan di sekolah-sekolah umum. Ya, memang semuanya harus cross check lagi, tapi andai kata itu benar terjadi Pak Yai, rasanya ada hal yang lebih elok caranya untuk bisa mungkin mengajak siswi-siswi untuk bisa mengenakan jilbab dan sebagainya. Mungkin ada cara yang lebih halus sehingga kemudian tidak menyebabkan seorang siswi jadi depresi seperti ini. Itu yang kita dapatkan. Betul. Yang namanya mengajak itu kan kalau di dalam Islam itu kan mengajak orang itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang itu ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijaksana dan tutur kata yang santun, bukan dengan pemaksaan. Karena tidak boleh orang dipaksa itu. Ini artinya apa? Seorang guru itu harus paham betul soal metodologi, kemudian juga pendekatan-pendekatan khusus kepada orang. Kalau memang dia punya keinginan untuk mengajak orang lain memakai jilbab, dia sampaikan dengan cara-cara yang baik, bukan dengan cara-cara yang kemudian memanfaatkan otoritasnya sebagai guru di SMA negeri untuk melakukan pemaksaan. Itu tidak boleh. Iya, baik. Pak Budi, apakah mendapatkan kabar juga atau informasi sejauh ini bagaimana kondisi dari siswi ini, Pak? Karena kan kami yang baca di media itu mendapatkan atau mungkin mengalami depresi siswi ini, Pak. Apakah kemudian ada pembimbingan khusus, Pak? Dari pendamping AMTPY, Bu Yuliani selalu update ke kita. Sekarang si siswi tersebut sudah mulai mau keluar dari kamar, dan terakhir sore tadi saya mendengar informasi dari pendampingnya bahwa sedang dalam penanganan psikolog gitu untuk kemudian diterapi karena mentalnya biar kemudian pulih kembali, karena kemungkinan besar siswi ini kan akan berpindah ke sekolah yang baru gitu karena memang dia sudah tidak nyaman sekolah itu. Dalam hal ini dinas juga sudah merespon itu, dan tinggal proses administrasinya saja yang kemudian perlu disiapkan untuk dia bisa bersekolah di sekolah baru.
Maka sebelum dia benar-benar berada di sekolah baru, memang mentalnya itu harus dikuatkan dengan bekerja sama dengan KPAI Kota Jogja itu di terapi psikolog. Sedang mendapat terapi dari psikolog. Baik, agenda terakhir ataupun agenda berikutnya nanti Pak Budi dari Ombudsman ini seperti apa? Kami sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada BK, kemudian guru agama dan wali kelas untuk hadir di kantor Ombudsman perwakilan DIY pada hari Rabu untuk kita dengarkan penjelasannya mengenai ini, karena kan kami baru mendengar dari kepala sekolah yang tidak juga banyak memberikan informasi, karena malah lebih tahu duluan Ombudsman daripada kepala sekolah gitu. Nah, setelah itu baru kita akan setelah itu kita baru akan cross check lagi ke orang tua, karena Ombudsman ini kan harus mendengarkan kedua belah pihak. Betul. Kita tidak boleh hanya menyimpulkan dari satu pihak gitu. Kita akan mendengar lagi dari orang tua untuk update, dan setelah itu hasilnya seperti apa baru kita akan minta penjelasan dinas pendidikan DIY untuk kemudian mengkoordinasikan jika memang benar terjadi pelanggaran atau terjadi kasus bullying, tentu kemudian yang berwenang menjatuhkan sanksi dari pihak pemerintah daerah ya, karena Ombudsman hanya memberikan saran tindakan korektif. Tapi yang terpenting dari itu secara sistem itu bagaimana gitu, sistem pelayanan publik pendidikannya. Oleh karena itu kami kemarin dengan kepala sekolah minta salinan tata tertib sekolah, kita akan pelajari dan tata tertib sekolah itu bunyinya seperti apa, dan jika memang tata tertib sekolah itu nantinya tidak inline dengan kebijakan Permendikbud ataupun peraturan gubernur, ya kita akan minta untuk dikoreksi. Gitu. Baik Pak Budi. Tapi kami juga sebenarnya sudah meminta ataupun juga mengundang dari Bu Yuli yang mendampingi korban ataupun juga mendampingi siswi tersebut, dan juga dari pihak Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun hingga saat ini dialog ini berlangsung, belum bisa berkenan untuk bisa bergabung dengan kita memberikan keterangan. Mungkin terakhir dari Pak Yai, pesan untuk bisa menyelesaikan kasus ini sebaiknya seperti apa, dan juga mungkin pesan kepada para tenaga-tenaga pendidik juga. Ya, sekali lagi kita harus sadar bahwa kita ini hidup di negara Republik Indonesia dengan berbagai aturan dan undang-undang yang ada, dan itu harus dihormati, harus dihargai. Apalagi di sekolah yang memang negeri itu tidak boleh ada aturan yang tidak inline dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah melalui Departemen Pendidikan. Kasus-kasus seperti ini kalau memang benar terjadi, sesuai dengan berita yang kita baca yang kemudian melahirkan depresi seorang siswi. Betul. Ini kan mungkin bagi saya bisa juga masuk dalam kasus perundungan atau bullying kalau sampai seperti itu. Nah, itu kan tentu sangat disayangkan, dan saya mengajak semua pihak untuk bersikap arif dan bijaksana dalam menjalankan semangat beragama. Kita memang punya tugas dakwah kepada orang lain untuk mengajak kepada kebaikan, tapi dakwah itu harus dilakukan dengan cara yang bijaksana, cara yang baik, cara yang menyentuh, bukan membuat orang kemudian malah depresi dengan cara-cara pemaksaan seperti itu. Dan tempatnya juga kita harus tahu, kalau di pesantren ada kewajiban memakai jilbab, itu hal biasa karena itu memang pesantren. Dan banyak pesantren itu milik swasta atau milik seorang kiai dan lain sebagainya. Tapi kalau di sekolah negeri, maka kita tidak bisa memaksakan sesuatu yang basisnya adalah ajaran agama kepada secara umum di sekolah itu. Biarkan orang itu memilih untuk menyadari sendiri menjalankan ajaran agama. Karena menjalankan ajaran agama yang kemudian tumbuh dari kesadaran sendiri itu jauh lebih genuine. Dan itu sebetulnya yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Islam itu kita sering mendeklarasikan satu doa yang disebut dengan doa iftitah itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah dan hanya karena Allah. Bukan karena paksaan dari orang atau pihak lain selain Allah. Jadi kalau saya sholat, sholat saya karena Allah. Kalau saya puasa, puasa saya karena Allah. Kalau saya mau berjilbab, perempuan gitu mau berjilbab, berjilbab saya karena Allah. Bukan karena dipaksa oleh orang lain. Dan paksaan-paksaan untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya harus dilakukan oleh seorang beriman secara genuine, panggilan hati. Paksaan itu justru mencederai spiritualitas bagi saya. Begitu. Baik, Pak Yai, terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan juga memberikan pandangan. Kemudian juga Pak Budi, terima kasih di tengah-tengah kegiatannya juga menyempatkan untuk memberikan keterangan ini kepada kami. Kami akan tunggu Pak nanti bagaimana perkembangannya, hasil pemanggilan dari para guru dan juga perkembangan kasus ini, karena memang kita harapkan ini bisa selesai dan juga tidak terjadi lagi. Apalagi kita tahu bahwa depresi itu efeknya sangat luar biasa dan terus membekas, itu dia.
Terima kasih sekali lagi Pak Kiai dan juga Pak Budi.